Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الجماعة إخوان أخوات yang kami hormati, kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kepada diri kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah Allah mudahkan diri kita semua untuk bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang berbarokah dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin. Dan insyaallah ta'ala di sesi ketiga ini kita akan lanjutkan setelah dibahas tentang masalah tauhid di bab 1 sampai bab 7, maka insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ke bab 8 sampai bab 12. Bab 8 sampai bab 12 mudah-mudahan nanti bisa selesai. Dan di bab 8 ini sampai terakhir nanti insya Allah yang dibahas adalah tentang lawan tauhid, yaitu tentang syirik dan macam-macamnya. Kita simak, kita lihat buku ini. Bab 8 syirik dan macam-macamnya. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, kita lihat yang A, definisi syirik. Jadi setelah antum belajar tentang masalah tauhid, maka kita belajar lawannya, yaitu tentang syirik. Definisi syirik, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifat. Atau gampangannya syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengakui rububiyah Allah, tapi dia mengakui rububiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui uluhiyah Allah, tapi dia juga mengakui uluhiyah selain Allah. Dia mengakui asma dan sifat Allah, tapi dia mengakui asma dan sifat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan syirik. Maka yang pertama, kita lihat syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Maka dijelaskan di sini, kalau seseorang dia itu melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah, maka dia mengakui ada pencipta di jagat alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui ada yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sampai memiliki keyakinan seperti itu, berarti dia telah berbuat syirik rububiyah. Adapun syirik dalam hal uluhiyah adalah dia beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, tapi di waktu lain dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dimaksud dengan syirik dalam hal uluhiyah. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka ladzulmun adzim, bahwasanya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi di antara kedzaliman maka syirik itu termasuk zalim yang paling besar. Kita lihat di sini ya, di antara contoh-contoh perbuatan syirik, halaman 82. Ya, kita tidak baca semua ya. Baca semua sampai baca Isya nanti antum. Jadi contoh-contoh perbuatan syirik diantaranya adalah memohon atau berdoa kepada orang yang mati. Jadi berdoa kepada orang yang mati, maka ini adalah syirik. Kalau kesebalikannya mendoakan orang mati, boleh nggak? Hah? Suka-suka yang jawab ya. Mendoakan orang mati, boleh? Boleh ya? Boleh ya. Nggak boleh juga nggak apa-apa. Mendoakan orang mati, biar mati itu nggak boleh. Tapi kalau mendoakan orang yang mati, maka itu boleh. Jadi tergantung yang jawab lah, terserah antum. Tapi intinya di sini, ketika kita berdoa meminta kepada orang yang mati, baik itu dari kalangan nabi, baik itu dari kalangan wali atau yang selainnya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Begitu pula isti'anah, yaitu minta tolong kepada selain Allah, termasuk syirik. Istighosah, minta tolong kepada selain Allah dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit, maka ini juga termasuk syirik. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadi seorang musyrik, seorang kafir. Jadi untuk tauhid uluhiyah ini ya memang harus kita kencangkan, semua ibadah, semua ketaatan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada satu ibadah saja, entah itu doa, entah itu nazar, entah itu isti'anah, istighosah dan seterusnya, kok ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirik dalam hal uluhiyah. Kemudian yang B, syirik dalam tauhid ibadah. Maka untuk syirik dalam tauhid ibadah ini dibagi menjadi dua. Ada syirik akbar, yaitu syirik besar, dan syirik asghar, syirik kecil. Kita lihat yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Jadi maksud dengan syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih atau berkorban ditujukan kepada selain Allah, nazar ditujukan kepada selain Allah, baik itu ditujukan kepada kuburan, jin, setan atau yang lainnya. Takut kepada orang yang mati, khawatir dia memberikan bahaya atau madharat kepada kita, maka ini juga termasuk syirik akbar. Jadi takut kepada orang yang mati, maksudnya takut kepada hantu, khawatir hantu itu nanti bisa memberikan madharat kepada diri kita, mencekik kita, membuat kita jadi apa misalnya. Jadi itu termasuk syirik akbar. Tetapi kalau kita khawatir ketemu hantu karena bayangan kita, apalagi di Indonesia kan hantu itu paling banyak dibandingkan negara lain. Ya, hantu difabel itu juga banyak di Indonesia itu. Kita takut ya karena bayangan hantu wajahnya kayak gini, bentuknya abstrak kayak ini dan seterusnya, kemudian kita khawatir nanti kita kaget dan seterusnya, maka itu masih takut yang alal fitrah manusiawi. Sebagaimana kita itu takut di tempat yang gelap,
Kita takut ketemu ular, kita takut ketemu harimau dan seterusnya. Maka ini masih takut dalam kategori fitrah yang diperbolehkan. Jadi tidak takut secara hulu. Kemudian halaman 84, syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan belum bertaubat dari syirik tersebut. Jadi ini bahayanya syirik akbar. Seorang mati dan dia masih membawa bentuk-bentuk kesyirikan sampai mati dia belum bertaubat, maka dia akan kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Syirik besar ada banyak. Di sini ada beberapa yang akan disebutkan. Di antaranya syirik doa. Syirik doa. Apa yang dimaksud dengan syirik doa? Di samping dia berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kala tertentu. Tapi di kala yang lain dia meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina laudin. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang musyrik zaman dahulu. Jadi ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan kepepet terjepit, maka mereka memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal bari idahum yusyrikun. Maka ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, maka mereka menjadi orang-orang musyrik kembali, beribadah menyembah kepada sesembahan mereka, kepada patung mereka, kepada pohon, ya, kepada arwah dan seterusnya. Ini musyrik zaman dahulu. Tetapi orang-orang musyrik zaman sekarang ini dalam keadaan susah, ya mereka meminta kepada selain Allah. Kemudian dalam keadaan bahagia, mereka juga berterima kasih atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama, musyriknya orang dulu itu masih mending dibandingkan dengan musyriknya orang sekarang. Walaupun orang musyrik sekarang kalau dikatakan seperti itu enggak terima mereka. Ya, karena mereka menganggap diri mereka seorang muslim walaupun sering melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha, dan gemerlapnya dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami penuhi keinginan mereka, fiha, di dunia itu, wahum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi orang-orang yang memang hidup di dunia ini, yang dicari hanya dunia, Allah beri kepada mereka ini. Maka kita enggak usah iri, kita enggak usah meri kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang gemar melakukan maksiat. Kok mereka dengan mudah, gampang mendapatkan dunia daripada kita. Kita cari uang 60.000 aja sehari kan gampang ya. Sulit mungkin, 60.000 sulit, 100.000 sulit. Ya, mereka itu dengan mudahnya, orang-orang yang gak pernah sholat, gemar maksiat, rezeki mereka itu lancar. Karena memang ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau mereka ingin dunia, dipenuhi.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita termasuk orang-orang yang tidak ingin hanya sekedar mencari dunia. Ya, yang kita tuju adalah akhirat. Itu adalah kita, orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Sehingga kita jangan iri kepada mereka yang gampang mendapatkan rezeki, karena itu memang istidraj, pemberian Allah Subhanahu wa taala agar mereka lebih jauh dari agama ini, agar mereka lebih menjadi orang yang sesat. Ya, karena sebagian orang-orang, ya kaum muslimin, ditanya misalnya awalnya dia sholat, kenapa enggak sholat? Sholat ora marak ke sugih katanya. Aku sholat dhisik ora sugih-sugih. Iya, karena sholat itu tidak untuk mencari harta. Sholat itu tidak membuat kita itu kaya. Sholat itu urusan kita kepada Allah yang nanti akhirnya pahala akan kita ambil ketika kita berada di yaumul akhir. Ya, jadi ini. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia, tujuan kita hanya untuk mencari dunia saja. Maka kita akan menjadi orang-orang merugi, dan persis kita seperti orang-orang kafir, ya, persis seperti orang-orang fasik, persis seperti para pelaku maksiat. Tapi di antara mereka walaupun enggak sholat, mereka itu orang yang gemar sedekah, mereka dermawan, sering membantu tetangga. Maka itulah balasan Allah kepada mereka. Ya, orang-orang kafir ketika mereka berbuat kebaikan, kalau orang muslim mendapatkan pahala di yaumul akhir, tapi mereka ini enggak akan mendapatkan pahala, enggak akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu enggak dapat. Tapi balasan mereka itu adalah di dunia. Ya, makanya orang-orang kafir yang mereka gemar sedekah, membantu ini itu dan seterusnya, mungkin dia tambah kaya, rezekinya tambah lancar, karena ini balasan Allah untuk mereka. Tapi balasan hanya di dunia. Di akhirat mereka enggak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiat. Mentaati selain Allah dalam hal maksiat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Maka mereka menjadikan rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanyakan apakah benar mereka seperti ini, maka orang-orang Nasrani mengatakan enggak. Kami itu tidak menjadikan rohib-rohib kami, Tuhan-Tuhan, rohib-rohib kami, pendeta-pendeta kami itu sebagai Tuhan. Tapi ketika mereka menghalalkan suatu yang haram, mengharamkan suatu yang halal, kami taat kepada mereka. Maka inilah yang disebut dengan syirik ketaatan, dan ini termasuk syirik akbar. Maka ketika para pendeta, para rohib misalnya, mereka ingin menjadi orang yang suci biar lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghalalkan atau mereka meninggalkan nikah. Mereka meninggalkan nikah biar lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita yang sudah nikah, punya istri, ibadah bisa lebih fokus kan ya? Iya, enggak ada yang ganggu. Lebih fokus, lebih ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika kita membujang dulu. Pikiran itu enggak karu-karuan. Ya, pikiran kita enggak karu-karuan. Seperti itu. Kemudian terkadang mereka menghalalkan suatu yang haram. Minta maaf, seperti mensetubuhi istri yang sedang haid. Itu halal bagi mereka. Oh, ini bisa tekan. Bisa. Oh, ketekan. Nah, jadi itu adalah syirik ketaatan.
Ya, syirik ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah syirik mahabbah, yaitu syirik kecintaan. Menyamakan Allah Ta'ala dengan selainnya dalam hal kecintaan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Mereka cinta kepada mereka sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat cinta mereka ini. Cintanya kepada sesembahan itu sama seperti cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah gambaran awal terkait dengan syirkun akbar, syirik besar. Kemudian yang kedua, jenis syirik kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil. Nah, kalau syirik asghar ini, syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi siapapun yang dia melakukan perbuatan syirik kecil, maka dia masih tetap dikatakan seorang muslim, tidak dikeluarkan dari agama Islam. Akan tetapi mengurangi derajat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh syirik asghar itu ada yang berupa ucapan, yaitu diantaranya bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah kepada selain Allah. Kalau yang biasa kita dengar ya di beberapa tetangga kita itu, kalau sudah bersumpah, benar saya enggak melakukan, demi Allah, demi Rasulullah. Pernah dengar ya? Demi Allah, demi Rasulullah, itu benar-benar saya melihat, atau benar-benar saya tidak melihat misalnya. Maka ini sudah masuk kategori syirik asghar, syirik kecil. Karena bersumpah itu harus ditujukan kepada Allah Ta'ala saja, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kemudian berbuat riya. Riya berarti ketika dia beramal, dia masih menginginkan pujian dari orang lain. Kemudian ucapan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendakmu dan kehendak Allah, atau atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, maka ini juga termasuk syirik kecil. Kemudian perkataan laulallahu anta, seandainya tidak karena Allah dan tidak karena kamu, maka akan terjadi ini dan seterusnya. Tapi jarang orang mengatakan ini. Tapi biasa langsung, kalau nggak ada kamu, udah hancur ini. Ya, kalau kamu nggak ikut main, wah 10-0 kita. Ya, kalau supirnya bukan kamu, waduh, udah guling tadi mobil ini. Jadi intinya kalau nggak kamu, kalau tidak ada kamu dan seterusnya, maka ucapan ini sudah termasuk syirik kecil. Ya, kalau yang masak bukan kamu, kayaknya gosong ini, nggak enak ini. Maka ini juga termasuk perbuatan syirik kecil seperti. Maka kita hindari. Ya, ucapan-ucapan seperti itu. Kalau nggak minum obatmu ini, waduh, kayaknya bablas dia itu. Ya, bablas sehatnya ya. Jadi ini perkataan-perkataan yang harus kita hindari. Karena ini termasuk perkataan dalam kategori syirik kecil. Dan ini masih sering ya kita dengar seperti itu. Wah, nek sopire ora kae wis, wah, ngeri tadi. Ya, sopire lincah, pilotnya lincah dan seterusnya. Ini kata-kata yang harus kita hindari. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, innama tanqusu ural Islam idza nasha fil Islam ma la ya'riful jahiliyah. Maka akan terkurangi pokok-pokok agama Islam ini ketika seorang tumbuh dalam agama Islam tapi dia tidak paham terhadap perkara-perkara jahiliyah. Ya, makanya kalau kita punya waktu, kita sisihkan waktu kita. Gimana caranya kita itu mempelajari, ya, termasuk perkara-perkara jahiliyah itu apa saja. Di situ diteruskan ya oleh Syekh Fauzan dan seterusnya,
tentang masail jahiliyah. Maka kita kalau bisa mempelajarinya, maka itu bagus bagi diri kita. Kemudian syirik kecil ini sendiri ada dua, yaitu syirik zahir, yaitu yang nyata, sebagaimana tadi berupa ucapan perbuatan. Kemudian ada syirik yang khafi. Ya, syirik khafi itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Adapun syirik yang zahir, tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh ucapan tadi, kalau enggak ada kamu, kalau tidak ada kamu, dan seterusnya, demi Allah, demi Rasulullah, maka itu termasuk ucapan dalam syirik kecil. Kemudian dalam perbuatan, maka diantaranya adalah seseorang yang memakai, halaman 91, seseorang yang memakai gelang, benang, dan sejenisnya dengan tujuan untuk tolak bala. Jadi misalnya dia pakai cincin, pakai kalung, pakai gelang, misalnya, untuk apa ini? Untuk tolak bala. Tolak bala. Kemudian pakai ini itu untuk apa ini? Tolak melarat misalnya. Dia ngantongi obat untuk apa ini? Tolak angin. Enggak apa-apa kalau yang terakhir. Ya, kalau yang 1, 2 maka itu enggak boleh. Kalau 3 silahkan tolak angin, itu bukan termasuk syirik gitu. Ya, karena itu memang untuk nolak angin biar enggak masuk. Tapi kita tidak boleh tergantung. Ya, kalau enggak ada obat ini misalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena obat itu hanya bisa mengobati. Dokter itu bisa mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang menyembuhkan. Kemudian juga menggunakan jimat, kemudian tadi penangkal atau yang lainnya, itu termasuk syirik kecil selama dia meyakini ini hanya sebagai wasilah, ini sebagai perantara saja. Tapi kalau sudah meyakini ini adalah zat yang bisa menyembuhkan, ini zat yang memang betul bisa menangkal, maka ini jatuhnya ke syirik akbar, syirik besar. Jadi orang kalau semisal pakai akik misalnya, ya, akik untuk apa ini? Untuk keselamatan, biar ketika saya safar itu selamat. Tetapi saya yakin yang memberikan keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini sebagai wasilahnya, syirik kecil. Tapi kalau akik ini memang dijadikan, pokoknya ini yang bisa menangkal, ini yang bisa menyelamatkan diri saya, ini yang bisa menolak bahaya di safar, maka ini masuknya kategori syirik akbar. Ya, jadi tidak semua yang bawa-bawa wasilah-wasilah tadi itu masuk dalam kategori syirik akbar, tergantung dari niat masing-masing. Kemudian yang kedua adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya, sum'ah, pengen mendapatkan pujian dari orang lain, kemudian dia menginginkan dunia saja tanpa memikirkan akhirat, maka dia termasuk melakukan syirik kecil dan ini tersembunyi. Ya, dijelaskan di sini halaman 94, seseorang yang melakukan amal untuk kepentingan dunia, ya, amal untuk kepentingan dunia, segala sesuatu untuk kepentingan dunia tanpa memikirkan akhirat, maka dia sudah terjerumus dalam perbuatan syirik kecil. Kemudian berikutnya halaman 95, ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Ancaman orang-orang yang berbuat syirik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Jika ia mati dalam kemusyrikan dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan kekal di neraka. Jadi Allah tidak mengampuni pelaku dosa syirik. Ya, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kemudian yang kedua
diharamkannya surga bagi orang musyrik. Dijelaskan di sini di ayat yang akhir, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Seseorang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh diharamkan bagi diri dia surga dan tempatnya ada di neraka. Yang ketiga, syirik menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, sungguh akan terhapus amalan apa yang pernah mereka lakukan. Itu akan terhapus ketika mereka melakukan syirik. Dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, sungguh amalanmu akan terhapus dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ketika kita banyak beramal, kemudian kok kita melakukan perbuatan syirik akbar, maka amalan kita yang banyak itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 4, orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Halal harah dan hartanya. Ya, sebagaimana di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 98, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah bersyahadat, mereka sudah melakukan sholat, membayar zakat, maka terjaga mereka harta-harta mereka dan darah-darah mereka tidak boleh diperangi. Ya, tidak boleh diperangi. Maka syirik adalah dosa besar, yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat yang di perusak akidah. Jadi kita semua sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang Islam, perkataan sebagian kaum muslimin kalau orang itu sudah Islam maka dia tidak akan melakukan perbuatan syirik, tidak akan melakukan perbuatan kekufuran, tidak akan dikeluarkan dari agama Islam. Padahal yang sahih, yang benar, seorang muslim bisa jadi dia keluar dari Islamnya walaupun KTP-nya itu masih tertulis Islam, tetapi kalau dia melakukan perkara-perkara yang akan kita bacakan ini nanti, maka rusak Islamnya, maka dia otomatis sudah keluar dari agama Islam. Maka kita harus pelajari. Di samping kita mempelajari tauhid itu bagaimana, maka kita pelajari syirik itu bagaimana, dan perusak Islam, perusak akidah itu apa saja. Yang pertama, di sini tertulis ada 14. Ya, ada 14 perusak akidah kita. Yang pertama, larangan menyembah berhala, patung, kubur, batu, pohon, dan lainnya. Ini adalah larangan. Kalau kita sampai melakukan menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung, kepada kuburan, batu, pohon, dan seterusnya, maka otomatis akidah kita, iman kita sudah rusak, kita keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa, jangan engkau menyembah kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, yang dia itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu, tidak akan memberikan madarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Kalau engkau nekat masih melakukan seperti itu, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, karena syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar.
Dan kita harus meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa memberikan madharat kepada diri kita. Tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita kecuali itu dengan izin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan itu terjadi. Kalau Allah izinkan, pasti terjadi. Allah tidak izinkan, pasti tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, larangan bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Ya, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh itu nggak boleh. Apalagi terhadap orang-orang toleh. Ya, dilarang. Kita hulu berlebih-lebihan pada orang yang soleh itu nggak boleh. Apalagi para pelaku maksiat. Apalagi dilihat prejengannya itu, tahu prejengan ya? Dari casingnya itu jelas dia itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi banyak orang yang melakukan hulu berlebih-lebihan terhadap orang ini. Dijelaskan di sini, iyyakum wal ghuluwa fid din. Hendaklah engkau jauhkan diri kalian bersikap hulu berlebih-lebihan di dalam agama ini. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Hanyalah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian itu adalah hulu berlebih-lebihan di dalam agama ini. Jadi kepada kiainya, kepada ustadznya itu harus cium apa? Cium tangan. Dan gak sekedar cium tangan, harus dihirup. Dihirup, dihisap tangannya itu. Kemudian cium dadanya. Kemudian kalau menjauhi dari kiainya, ustadznya ini tidak berani membelakanginya, bokongi nggak berani, mundur. Ya, sampai seperti itu. Kiainya lewat, cium tangannya, cium kakinya. Pernah lihat? Iya, sering seperti itu hulu mereka. Sama orang soleh saja tidak diperbolehkan, apalagi sama orang-orang yang tidak soleh. Karena mereka ini dianggap sebagai wali Allah, ya, wali Allah, sehingga mereka hulu takdimnya sampai seperti itu. Padahal kita tahu wali Allah itu yang memutuskan dia wali atau bukan, itu bukan kalangan kita, tapi adalah dari Allah sendiri. Dan siapapun manusia dia itu bisa sebagai wali Allah ketika dia alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau dia beriman dan bertakwa, otomatis dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh bersikap hulu berlebih-lebihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Ya, beliau mengatakan kulun yu'khadhu kalamuhu wa yutraku kalamuhu. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya ketika sesuai dengan al-haq, dan ditinggalkan ucapannya ketika menyelisihi al-haq. Illa sahiba hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Wa yushiru ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik menunjuk kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ada di dalam kubur ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang harus diambil semua ucapannya. Tidak ada yang boleh ditinggalkan sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita manusia sekarang ini, ya, kalau sesuai al-haq kita ambil, kalau nggak sesuai maka kita harus tinggalkan. Ya, maka kita tidak boleh ya bersikap hulu berlebih-lebihan. Yang nomor 3 adalah mengerjakan praktek sihir. Maka ini termasuk perusak akidah. Ya, mengerjakan praktek sihir. Apa yang dimaksud dengan sihir adalah jimat-jimat. Tahu jimat ya? Pegangan, cekelan, kanggo keselamatan, kanggo apalagi tolak bala, tolak melarat atau yang lain-lain tadi. Kemudian jampi-jampi. Jampi-jampi itu berarti bacaan-bacaan yang tidak jelas. Ya, bahasa Arabnya apa? Tidak jelas. Layak jelis ya, tidak jelas. Ya, jampi-jampi, mantra-mantra itu yang mirip dengan jampi-jampi. Buhul-buhul,
Nah, puhul itu bisa berupa entah benang atau kumpulan apa yang ditiup dan seterusnya. Dan itu bisa mempengaruhi pada hati, akal, badan. Maka di antara sihir itu ada yang menyakiti, ada yang membunuh. Ya misalnya apa ini? Santet ya. Santet itu bisa menyakiti. Ya, menyantet orang, memasukkan apa? Rambut atau sekrup atau paku misalnya ya ke tubuh seseorang, dia muntah darah dan seterusnya, maka ini sangat mungkin terjadi karena sihir itu memang ada. Tetapi kita tidak boleh melakukan amaliyah sihir. Kemudian memisahkan suami dengan istrinya. Memisahkan suami dengan istrinya. Membuat orang saling membenci atau saling mencinta. Berarti dengan ilmu apa ini? Pelet ya. Berarti kita melet orang boleh nggak? Boleh, melet aja kok. Lidahnya dikeluarin. Tapi masalah di sini adalah pelet yang sihir. Ya, pelet ilmu sihir membuat orang jadi cinta, membuat orang jadi benci. Maka ini adalah suatu hal yang dilarang di dalam agama ini. Ya, jangan sampai kita melakukan praktek seperti ini. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ya bacaan-bacaan, wa tamaima jimat wa tiwalah pelet syirkun, itu termasuk kesyirikan. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang lumayan sakti. Padahal kita juga dianggap sakti, sakti juga kita itu. Ya, saya juga agak sakti ini. Antum nggak percaya? Datangkan ke sini satu kopi panas secangkir sini. Tak bacakan Al-Baqarah 3 kali, insya Allah dingin. Ya, dicoba aja Pak sini satu cangkir kopi, tak bacakan Al-Baqarah 3 kali saja, insya Allah dingin nanti. Ya, berarti kan agak sakti ini. Nah, kemudian yang keempat nusroh. Yang keempat nusroh. Apa itu yang dimaksud dengan nusroh? Mengobati sihir dengan sihir. Mengobati sihir dengan sihir. Jadi kalau ada orang kerasukan misalnya, ya, atau orang terkena sihir, terkena santet dan seterusnya, kemudian dia bawa ke dukun, ya, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka ini adalah namanya nusroh. Wa huwa min amali syaitan. Mengobati sihir dengan sihir, maka itu termasuk dari amalan setan. Ya, jadi kalau ada orang kerasukan misalnya, dia kemasukan jin dan seterusnya, maka kita keluarkan dengan ruqyah. Ya, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan ayat-ayat pilihan khusus untuk ruqyah, atau semua ayat Al-Quran itu juga ayat ruqyah, silahkan. Ya, tidak usah dibawa kepada dukun, kepada tukang sihir dan seterusnya, karena ini termasuk nusroh, tidak diperbolehkan. Yang nomor 5, ilmu nujum. Ilmu nujum yaitu meramal dengan bintang. Ya, ilmu nujum, meramal dengan bintang. Ilmu nujum di sini adalah meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Jadi adanya bintang-bintang itu ada pengaruh untuk alam semesta. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, manittabasa ilman minan nujum, barang siapa yang dia mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, iktabasa su'batan minasiri zada mazada, maka dia telah mengambil satu bagian dari sihir. Semakin banyak dia mengambil ilmu tadi, semakin banyak sihir yang dia pelajari. Ya, jadi ilmu perbintangan nujum yang biasa atau diantara cabangnya adalah zodiak atau astrologi, betul nggak? Ya, zodiak, ilmu perbintangan. Misalnya tahun 2024 ini saya bintangnya, karena saya lahirnya November misalnya, berarti bintangnya apa? Kalajengking itu apa?
Scorpio. Nah, bintangnya Scorpio. Dilihat, oh berarti nanti saya untuk tahun ini rezeki saya lancar misalnya. Sakit, penyakitan. Aduh, takut dulu saya penyakitan. Asmara bagus misalnya. Berarti hubungan dengan keluarga, dengan istri baik-baik saja. Kemudian untuk masalah ini, itu dan seterusnya. Kemudian itu memberikan asar, memberikan pengaruh kepada diri kita. Waduh, nanti saya, maka inilah yang dilarang di dalam agama ini. Ya kita silahkan mempelajari perbintangan selama itu tidak memberikan asar kepada kehidupan kita. Karena dijelaskan oleh Qatadah bahwasanya Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Jadi bintang-bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk 3 hal. Untuk 3 hal. Kalau antum ditanya bintang yang ada di langit sama ikan yang ada di lautan banyak mana? Hah? Tergantung yang jawab ya. Yang pertama adalah sebagai penghias langit. Jadi bintang itu adalah sebagai penghias langit. Coba kita bayangin malam nggak ada bintang, itu terlihat gelap. Ya, terlihat gelap. Langit tanpa bintang terlihat gelap. Kayak kolam lautan tanpa ikan, ya datar-datar saja. Wajah tanpa jerawat kurang bagus ya. Ya. Tapi kalau kolam isinya ikan tok, ya butek itu. Ya, langit isinya bintang full, ya nggak bagus. Wajah yang isinya apa? Jerawat full. Ya, jadi ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, rujumali sayatin, sebagai pelempar setan. Jadi setan itu adalah mereka mustarikus sama, mendengar atau mencuri kabar dari langit, dan mereka tumpuk-tumpukan sampai ke atas. Ya, kemudian dilempar oleh malaikat. Ya, terkadang lemparannya kena, terkadang tidak. Maka di antara fungsi bintang ini adalah untuk melempar setan yang mereka itu mustarikus sama, yang mereka itu adalah mencuri khabar dari langit. Kemudian yang ketiga, sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Jadi kalau zaman dulu di tengah lautan, ya belum ada kompas atau yang lainnya, penunjuk arahnya itu adalah bintang-bintang yang ada di langit. Oh, ini musim itu, berarti arah kita harus ke sana dan seterusnya. Itu mereka paham kalau mereka sering melaut. Itu adalah yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, termasuk perusak akidah, adalah mendatangi dukun dan tukang ramal. Mendatangi dukun dan tukang ramal. Maka ini juga termasuk, ya, termasuk dari perusak akidah. Tapi ini adalah yang terkait dengan perkara-perkara gaib. Kalau ada tulisan dukun motor misalnya, nggak boleh datang ini kita ini. Ya, dukun mobil, dukun bayi misalnya, berarti nggak boleh. Itu kan hanya istilah nama saja. Tapi ya salah yang menamakan. Kenapa harus dikasih nama dukun? Mau kasih nama yang lain, ahli atau ahlinya ahli atau apa seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan dukun adalah orang yang mengambil berita dari setan yang mencuri pendengaran dari langit. Lalu ia memberitakan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa depan, atau memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seseorang. Ya, ini adalah dukun. Jadi dukun itu mendapatkan khabar dari setan tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang akan datang. Misalnya tentang kiamat, nanti akan jatuh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, yang sampai sekarang alhamdulillah belum pernah terjadi. Ya, kemudian misalnya akan terjadi huru hara tahun ini, akan terjadi kemarau panjang tahun ini dan seterusnya. Maka itu adalah dukun yang mengatakan seperti ini. Kemudian dia mengaku mengetahui ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf itu ilmu bisa melihat perkara gaib. Mereka mengakui bisa melihat alam gaib, yaitu dengan ilmu kasyaf itu. Karena mereka meniru dari apa yang dilakukan
kata mereka seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, kisah yang masyhur, kisah yang salah, sesat, tapi ini masyhur dan sekian dai itu menyampaikan tentang ilmu kasyafnya Ali bin Abi Thalib. Jadi ceritanya Ali bin Abi Thalib itu penasaran ketika Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata mereka, Umar bin Khattab ketika di dunia semua manusia takut, baik mukminnya maupun kafir itu semua takut kepada Umar bin Khattab. Ya, orang mukmin segan takut kepada Umar bin Khattab. Orang-orang musyrik kafir Quraisy takut kepada Umar bin Khattab. Kalau orang-orang mukmin mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka berangkatnya tengah malam mengendap-endap secara tersembunyi, kemudian jangan sampai ketahuan oleh orang musyrik Quraisy. Tetapi kalau Umar bin Khattab ketika mau hijrah, pagi harinya keliling dulu kota Mekah. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, saksikan saya ini adalah Umar bin Khattab. Besok saya akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Barang siapa yang ingin istrinya besok jadi janda, anaknya besok jadi yatim, cegat Umar bin Khattab. Kendel, berani. Antum ada yang berani seperti itu? Berani sama saya, besok istrimu jadi janda gitu. Ya, berani. Dan gak ada satupun orang-orang musyrik Quraisy yang berani mencegat Umar bin Khattab. Sudah diumumkan seperti itu, gak ada nyegat, langsung pergi ke Madinah. Kemudian jin pun juga takut kepada Umar bin Khattab. Papasan cari jalan yang lain. Kalau jin ketemu antum gimana? Ya, cari jalan yang lain. Makanya di cerita khurafat ini, ya cerita tahayul ini, Ali bin Abi Thalib penasaran. Manusia takut, jin takut, malaikat takut enggak ini kepada Umar bin Khattab? Ketika dikuburkan Umar bin Khattab, kemudian para peziarah sudah mulai pulang. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan ilmu kasyafnya. Lihat di dalam kubur itu nampak Umar bin Khattab. Kemudian datang dua malaikat Munkar Nakir. Dibangunkan Umar. Kemudian mulai ditanya, man robbuka? Umar melihat kepada dua malaikat ini, kamu nggak tahu saya itu siapa? Ya, kamu siapa? Malaikatnya tanya gitu. Saya Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Oh, kamu yang bernama Umar toh. Udah nggak jadi ditanya, pergi. Kemudian Ali berkesimpulan ternyata ya malaikat pun takut kepada Umar bin Khattab. Kisah ini nyebar, tapi ini adalah kisah yang batil. Ilmu kasyaf itu nggak ada. Ya, di dalam Islam nggak ada. Ya, ilmu bisa berbicara dengan orang-orang di alam gaib misalnya. Ya, jangankan bedah kitab bedah langit pun siap katanya. Ya, datangkan semua malaikat. Semua malaikat kok suruh datangkan itu gimana coba? Ya, sedangkan malaikat penarik neraka saja jumlahnya berapa itu? 4,9 miliar. Jadi neraka di mahsyar itu akan ditarik. Ya, jadi neraka itu ditarik di mahsyar, didekatkan di mahsyar, itu memiliki 70.000 tali. Setiap tali ditarik 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 berapa? Ayo bendara-bendara ini, keuangan 4,9 miliar. Datangkan semua malaikat. Ya, jelas perkataan yang ngawur yang seperti ini. Ya, itu tentang masalah dukun, nggak boleh kita percaya. Kemudian seperti arraf atau tukang ramal adalah orang yang mengaku mengetahui tentang suatu perkara dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian, tempat barang hilang, semacamnya dan seterusnya. Jadi kalau orang datang ke tukang ramal, atau secara umum tukang ramal dukun ini kurang lebih sama. Ya, datang kemudian dia belum mengkhabarkan dirinya, tapi sudah kamu namanya misalnya Toto Uyono ya misalnya. Oh iya, rumahmu Kalioso ya. Loh iya, kamu motornya hilang ya. Iya. Ya, kamu tanggal lahirnya ini. Iya, kok tahu mbak? Kan kamu tadi udah ngumpulkan KTP. Oh, nggak taunya ngumpulkan KTP, jadi tahu nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Karena orang itu juga akan takjub. Berobat ke dokter misalnya, dokternya lihat saja ini nggak disentuh, nggak ada apa-apa. Kamu sakitnya ini ya, sudah sekian lama ya. Kamu rasakan ini itu,
dokternya hebat ini. Beda dengan dokter yang dirasakan apa? Sakit perut, oh perut. Rasanya gimana? Melilit, oh melilit. Kan tidak hebat berarti dokter itu. Jadi maksudnya orang itu nggak tajuk oh biasa. Tapi kalau sampai dilihat aja bisa, wah hebat. Begitu pula orang mendukun, nggak ditanya apa-apa, tapi dia bisa menghabarkan ini dasar, orang itu akan takjub. Dia nggak hebat itu dukun itu, ya tukang ramal, kemudian tukang yang apa tadi dukun tadi seperti itu. Jadi ketika kita mendatangi dukun tukang ramal, maka ini sudah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, yaitu mendatangi tukang ramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke dukun, tanya sesuatu, percaya dari jawaban dukun, maka dia telah kafir dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dia fayas'aluhu an syai', dia hanya tanya saja, tidak ada pembenaran, lam tuqbalahu sholatun arba'ina yauman, sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tanya saja, ya hanya tanya saja. Tapi ini untuk perkara-perkara gaib, ya perkara-perkara gaib, maka ini telah kufur. Beda dengan perkara-perkara dunia, itu lain lagi. Antum punya tetangga dukun misalnya, antum tanya, Pak, kalau rumah sakit paru-paru sebelah mana toh? Oh itu sebelah sana. Stop, dukun kan? Nanti kalau saya percaya omonganmu, saya kafir nanti. Ya itu perkara dunia boleh, silahkan. Ya Pak dukun, 3 kali 2 berapa? 6. Nggak boleh percaya saya. Ini perkara dunia silahkan. Tapi kalau perkara gaib, maka ini adalah yang dilarang, akan merusak akidah kita. Kemudian yang nomor 7, menisbatkan hujan kepada bintang. Menisbatkan hujan kepada bintang. Jadi ada hujan, maka karena ada bintang ini dan seterusnya. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun fi ummati, ada 4 perkara dalam umatku min amril jahiliyah, yang tidak bisa terlepas dari perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, yang mereka tidak bisa meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, yang pertama adalah membanggakan, ya membanggakan nenek moyang, membanggakan nasab. Saya darah biru, kamu darah muda misalnya, ya kamu darah merah, saya darah biru. Ya itu tidak boleh kita terlalu meninggikan nasab. Saya termasuk dzurriat keturunan Nabi misalnya, ya walaupun ada orang gila tapi dia termasuk dzurriat Nabi, termasuk dari keturunan Nabi, maka itu lebih mulia daripada 1000 ustadz misalnya. Ya maka ini adalah perkataan ngawur, ya terlalu membanggakan nasab. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Ya apalagi orang-orang yang sekarang ini. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ya mencela nasab, suka mencela nasab, nasabnya orang misalnya dicela oleh dia, kemudian dibuat mainan, dibuat guyonan misalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian al-istisqa'u bin nujum, menisbatkan hujan pada bintang-bintang. Jadi hujan ini karena adanya bintang ini dan seterusnya, maka tidak boleh. Kemudian an-niyahah, meratapi mayit, maka ini tidak diperbolehkan. Niyahah, dan niyahah ini biasanya dilakukan oleh kalangan wanita. Kalau laki-laki itu biasanya lebih tegar dibandingkan dengan para wanita. Dan diancam oleh Nabi SAW, barang siapa yang berbuat niyahah, meratap mayit,
dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati, maka di yaumul akhir dipakaikan pakaian terbuat dari penyakit gatal. Ya, dia kasih pakaian tapi dari penyakit gatal. Sebabnya apa? Niyahah, meratap. Ada salah satu keluarganya yang meninggal, dia sampai ya pingsan-pingsan, guling sana guling sini, nampar-nampar pipi, jambak-jambak rambut, robek-robek baju dan seterusnya. Maka ini namanya niyahah. Ya, namanya niyahah. Dan biasanya niyahah itu dari kalangan wanita. Kalau laki-laki lebih tegar. Ya, laki-laki lebih tegar. Kemudian nomor 8, tiaroh atau tatoyur, menganggap sial karena ada sesuatu. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, at-tatoyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar atau diketahui. Jadi tatoyur atau tiaroh itu menganggap sial. Dan menganggap sial ini ya di tempat kita, terutama di orang-orang Jawa ini, Masya Allah masih sangat melekat sekali adanya tiaroh tatoyur ini. Di antaranya karena hewan-hewan. Kalau di malam hari, ya zaman kita kecil dulu kalau ada burung apa gitu, wah berarti besok ada orang yang mati. Dan betul, ada orang yang mati daerah mana, itu walaupun jauh, ada orang yang mati. Itu orang semakin percaya. Semakin percaya. Kemudian kejatuhan cicak misalnya, kejatuhan cicak, berarti akan ada sial. Caranya bagaimana untuk menghilangkan sial ini? Disobek mulutnya. Yang repot lagi ketika kejatuhan cicak mau disobek mulutnya, istrinya sedang hamil. Bingung dia, sobek jangan-jangan nanti bayi yang lahir kayak cicak mulutnya. Jadi dia akan takut. Ya, kejatuhan cicak katanya membawa sial, bahaya untuk dia. Secara akal pun nggak masuk akal, kecuali kejatuhan ular lah itu baru membawa sial, itu ya betul itu, patok kepala dia oleh ular tadi. Ini nggak ada dari Rasulullah SAW seperti ini. Nabrak kucing misalnya, dan nabrak kucing itu harus dikasih apa? Kain kafan dari baju yang dia pakai nabrak tadi. Ya, copot, dikafankan ke kucing itu untuk pencegah sialnya katanya. Kemudian terkait dengan waktu, ya, seperti bulan sekarang ini bulan Muharram, bulan Suro, itu ada bulan pembawa sial, nggak berani. Orang itu akan mengadakan acara nikahan, hajatan di bulan Suro seperti nggak akan berani. Ya, kalau kita adakan hajatan, dulu kita pernah mengadakan hajatan pernikahan keponakan, pengennya di bulan Zulhijjah. Catering mana-mana itu penuh, wah, sudah melayani 5 tempat, pindah melayani 6 tempat, 8 tempat udah penuh. Kalau yang kosong kapan? Bulan depannya, bulan Suro. Di hari akadnya semua kosong masihan. Ya, ternyata di Solo pun itu masih melekat ya adat yang seperti ini. Kemudian di hari geblaknya bapak, tahun geblak, meninggalnya bapak, itu orang Jawa nggak akan berani beraktivitas. Kalau dia sampai aktivitas ada madorot, maka dia akan menyalahkan diri dia sendiri. Kita punya tetangga, cerita sedikit. Ya, dulu waktu kita masih kecil, dia sebagai kusir tukar. Jadi di hari meninggal bapaknya, hari geblaknya bapaknya digeblak-geblaknya ya. Ya, hari geblaknya bapak, dia wah nggak apa-apa, nggak punya duit, tak ngandong saja. Ada orang nembak burung kelewat, nembak geger dia. Dan dia nggak nyalahkan ke penembakannya. Ya, salah saya sendiri, harusnya saya itu nggak usah kerja di rumah saja saya itu. Karena ini hari meninggalnya bapak saya. Kemudian hari berikutnya dia nggak kemana-mana, di rumah. Tengok-tengok saja dia. Tapi akhirnya matanya melihat ada tumpukan kayu. Wah, kayu kok numpuk kayak gini. Daripada sang nganggur, ngambil wadung kapak yang gede itu ya, wah mulai dikapaki gitu. Nggak tanya, pas kena kayu yang keras, bonggolnya tung balik, kena batuknya moncrot. Ya, harusnya saya diem saja, nggak usah aktivitas. Jadi orang yang tatoyur, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang bertatoyur itu tersiksa jiwanya. Mau apa-apa itu sulit. Mau nikahkan nggak berani,
Mau netakkan anaknya nggak berani, untuk ini nggak berani. Tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang. Ya, tempat misalnya dia mau menikahkan anaknya daerah Magetan, harus melewati adanya Gunung Pegat. Tahu di sana? Dua gunung, Gunung Pegat, Gunung Cerai. Dia akan berani lewat sana. Kalau berani nekat, akan ada apa-apa pernikahannya. Jadi jiwanya itu tidak bisa tenang. Ya, tidak bisa tenang seperti itu. Kemudian buruk akhlaknya dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarkannya. Ini orang yang tatoyur. Ya, orang yang tatoyur seperti itu. Maka kalau kita bisa bebaskan, masya Allah, enak diri kita, bebas. Mau nikah dengan siapapun bebas kita. Kalau kita masih tatoyur, dilihat calonmu mana, mas? Sebelah sana rumahnya, wah, ngalor ngulon. Tahu ya, kalau arah ceweknya itu ngalor ngulon, ini pertanda nggak baik nanti. Mbak, kamu katanya sudah ada yang mau ngelamar. Rumahnya mana? Sebelah sana lupa. Oh, ngidul ngetan arahnya. Ngidul ngetan. Wah, berarti ini pertanda yang baik. Jangan dilanjutkan. Nah, ini menjadikan kita apa? Sempit, susah. Mau ngadakan acara nikah harus ngitung hari. Ya mau dihitung-hitung hari itu tetap jumlahnya 7. Berapa hari? Ya mau dihitung-hitung tetap 7. Bulan dihitung-hitung ya kalau enggak 29, 30, 31. Tapi orang tuh ngitung dulu nanti ini dan seterusnya. Lahirnya sana apa? Jumat Pon misalnya. Kok ini Jumat Pon? Aduh, enggak gatuk. Sulit kita itu. Maka kita harus terbebaskan dari jiwa tatoyur ini. Ya, dengan angka misalnya. Ya seperti itu juga. Ya, angka yang dihindari itu diantaranya angka 4 ya. 3 atau 4. Di hotel syariah itu angka berapa yang enggak ada alifnya? Angka 4 kayaknya ya. Itu orang menghindari. Angka 13, pembagian kaos bal-balan misalnya, bagi kaos 13 emoh, dikasih nomor 13, nggak bisa ngegolke saya itu nanti. Ganti jangan 13. Terikat jiwanya itu kalau kita tatoyur. Ya, kita tatoyur itu akan terikat jiwa kita. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atiyaratu syirkun. Tatoyur itu adalah syirik. Tatoyur itu adalah syirik. Wa ma minna illa walakinna la yuthibu bitawakul. Allah akan hilangkan dengan tawakal. Walaupun masing-masing hati kita itu mungkin masih terlintas. Apalagi kita mantan-mantan orang Jawa itu mungkin akan terlintas. Ya, kejatuhan cicak, mau dibunuh sebetulnya sunnah Nabi, tapi kok khawatir juga dan seterusnya. Ya, kemudian mau ngadakan ini itu masih berpikir juga. Maka kadang-kadang itu masih terlintas pada diri kita. Maka kita hilangkan dengan tawakal, pasrahkan saja semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 9, ya nomor 9 adalah memakai jimat. Ya, memakai jimat. Jimat di sini adalah sesuatu yang disimpan, dikalungkan di leher, ya, diikatkan pada bagian tubuh seseorang, bertujuan mendatangkan manfaat atau untuk menolak madorot, perlindungan dari sihir, pelet, guna-guna dan seterusnya. Maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sampai kita memakai barang-barang yang seperti ini. Kecuali menurut penelitian medis, maka itu memang ada manfaatnya. Misalnya pakai gelang magnet ini misalnya untuk memberikan apa? Energi apa misalnya. Kalau memang penelitian medis itu memang benar adanya, ada fungsinya memberikan manfaat, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada penelitian seperti itu, kemudian kita ada keyakinan seperti ini, seperti itu, maka itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau sekarang jarang orang jual-jual jimat seperti. Tapi kalau waktu kita masih kecil dulu banyak ya, depan-depan pasar-pasar itu jual. Ya, kalau pakai cincin, ya cincin akik itu dipakai, wah engkol itu menangan dia itu. Tahu engkol? Pancung menangan. Cincinnya dicopot jadi kalahan. Wah, orang tertarik jadi apa? Rame-rame beli.
ya, rame-rame beli. Nah, itu termasuk hal yang dilarang di dalam agama kita. Man allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu sebagian sahabat itu mereka menggantungkan ya busur-busur panah, senjata mereka itu di unta. Kemudian ditanya oleh Nabi, untuk apa ini? Ya untuk tolak bala, ya untuk memberikan manfaat ini dan seterusnya. Ya, karena mereka kaum muslimin melihat bahwasanya orang-orang musyrik ketika itu memiliki sebuah pohon namanya pohon Dzatul Anwat. Dzatul Anwat. Ya, zat itu artinya memiliki, anwat itu cantolan-cantolan, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy biasa menggantungkan pedang mereka, menggantungkan busur panah mereka, tombak mereka dan seterusnya, senjata-senjata mereka di situ, biar kalau perang bisa menangan. Ya, biar menangan, diisi dulu senjatanya. Ya kayak zaman dulu juga mau bal-balan, kalau zaman dulu ya nggak sibuk latihan, tapi sibuk apa? Ngisi kaki. Ini antum yang era-era kelahiran 70-an 60-an, wah itu seperti itu, nggak sibuk latihan. Ya, jadi seperti itu, ngisi kaki biar nek gaprak bisa menangan. Bola boleh lewat, orang jangan. Wah itu prinsipnya. Itu zaman itu seperti itu. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan itu sudah mulai sirna. Yang nomor 10, memakai benda-benda penangkal sial seperti gelang, kalung, benang dan seterusnya untuk menangkal sial. Ditaruh di atas pintu, ditaruh di atas mobil misalnya, ya, ditaruh di motornya atau ditaruh di mana-mana untuk penangkal sial, untuk tolak bala, untuk keselamatan. Maka ini juga termasuk perusak akidah kita. Dan orang itu kalau hatinya sudah kecantol, terikat dengan itu, misalnya biasanya ada tasbih di atas sopiran mobil dia misalnya, karena itu sudah diisi untuk tolak bala, untuk keselamatan dalam safar perjalanan. Nggak tanya itu ketinggalan di dalam rumah, dia mungkin sampai tengah jalan balik lagi, dia nggak akan berani dia neruskan. Kenapa? Hatinya sudah terikat. Ya, hatinya sudah terikat, kemudian ada rasa takut, jangan-jangan terjadi apa-apa kalau saya nekat. Tapi kalau hatinya sudah terikat seperti itu, dia nekat jalan, mungkin juga terjadi apa-apa, biar dia tetap menjadi orang yang sesat. Ya, biar lebih terikat lagi. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian yang nomor 11, jambi-jambi. Ya, ruqyah syirik. Jadi ruqyah itu suatu hal yang syar'i, halaman 111. Tetapi untuk jambi-jambi, bacaan-bacaan yang tidak jelas, bacaan-bacaan tidak jelas, mantra, jambi-jambi dan sebagainya, itu kan nggak jelas bacaannya. Yang dibaca apa, kalimatnya apa dan seterusnya. Yang paham juga yang baca, atau mungkin yang baca juga nggak paham. Biasa saja, yang penting itu ramalannya, rapalannya, rapal ya, dirapal. Ya, itu adalah bacaannya. Ini adalah mantranya. Maka ini termasuk syirik juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 12 termasuk perusak akidah adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka ini harus kita hindari, karena kuburan itu adalah tempat orang-orang mati, bukan sebagai tempat ibadah. Orang sholat di sana, baca Quran di sana, mengadakan acara-acara di sana dan seterusnya. Kemudian mengatakan bahwasanya kuburan si fulan itu lebih afdol ketika kita ibadah di sana dibandingkan yang lainnya dan seterusnya. Maka ini adalah termasuk perusak akidah. Yang nomor 13 adalah tawasul kepada orang mati. Tawasul itu menjadikan perantara. Ya, menjadikan perantara. Seorang yang mengamalkan satu amalannya dengannya, ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Karena dia menganggap diri dia itu adalah orang biasa, masih ada maksiatnya. Maka dia mencari wasilah, mencari perantara yang dianggap sebagai wali-wali Allah, yang mereka itu mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Kalau saya langsung berdoa kepada Allah, nggak mungkin dikabulkan. Tapi kalau saya melewati mereka ini,
Karena mereka wali Allah, mereka orang-orang soleh, mereka akan menyampaikan hajat saya kepada Allah, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dijelaskan Allah, kalau mau minta langsung minta kepadaku, doa langsung doa kepadaku tanpa perantara. Dianggap Allah itu seperti presiden, seperti gubernur. Jadi kalau pengen ke sana itu harus melewati sekian asisten terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir di sini, ya terakhir di sini atau kita sebutkan tawasul itu ada 3, yaitu tawasul yang masyru', bid'ah, syirik. Yang masyru' itu adalah tawasul dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian datang kepada orang yang soleh agar mendoakan diri dia, ya, atau dia mengatakan menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Maka ini namanya tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang bid'ah itu tawasul dengan pribadi jah Nabi SAW atau orang-orang soleh. Tawasul yang syirik itu adalah tawasul dengan wasilah orang-orang yang meninggal dunia. Maka ini dilarang di dalam agama kita ini. Kemudian yang terakhir adalah tabaruk. Yang merusak akidah yang terakhir itu adalah bertabaruk. Tabaruk itu adalah mencari berkah. Dan ini adalah kegemaran orang-orang sekarang ini. Ya, orang-orang sekarang itu senang bertabaruk, tabarukan cari berkah. Padahal dijelaskan oleh Nabi SAW, suatu yang diberkahi atau memberikan berkah itu harus ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk izinnya bagaimana? Tertera di dalam Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW. Seperti air Zam-Zam, jelas mengandung berkah. Kemudian Hajar Aswad, ya, bisa mengandung berkah. Kemudian kurma ajwa. Kemudian kita ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa misalnya. Ya, itu bisa memberikan berkah kepada diri kita, karena itu adalah tempat-tempat yang jelas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk waktu-waktu seperti 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Lailatul Qadar, Arafah, itu adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita makan sahur, itu juga diberkahi oleh Allah. Kemudian kita berjamaah, itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makan, ya, lewat pinggirnya dulu, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa fi wasti to'am, di tengah makanan itu ada berkahnya. Ya, makanya Mumtaz jangan bikin donat ya. Iya, nggak ada berkahnya nanti. Kan berkah itu di tengah makanan, tapi itu kan model saja ya. Model saja ya, tetap insya Allah ada berkahnya. Ya, jadi harus ada kejelasan, karena sekarang itu orang pergi ke sendang mana, sungai mana untuk mencari berkah. Apalagi kalau sudah bisa mandi di sana, ya, tertulis di situ barang siapa yang nyelam di sendang ini maka akan nampak lebih muda 10 tahun daripada kakeknya. Nah, itu benar itu. Ya, daripada wajah kakeknya, itu benar. Jadi terkadang orang tergiur dengan seperti itu. Maka ketika kita sudah berakidah benar, kita nggak gampang untuk tabarukan, cari berkah dan seterusnya. Karena semua berkah, ya, semua berkah itu ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan akhwat, ini saja dulu di sesi ketiga yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai bab 8, tinggal nanti menyelesaikan bab 9 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.